Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, apakah Anda salah satu orang yang termasuk rajin merawat kesehatan gigi dan mulut Anda? Nah, bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa ini menjadi challenge ya, karena biasanya kita pas buka puasa atau sahur kita biasa mengonsumsi makanan atau minuman manis. Nah, ini kalau nggak dibersihkan dengan saksama gitu ya, ini bisa menyebabkan katanya gangguan kesehatan mulut dan gigi. Padahal kita suka banget ya mengonsumsi makanan atau minuman yang manis. Nah, gimana sih caranya menjaga kesehatan mulut dan gigi selama puasa? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Namun sebelum membahas topik kita hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu nih, gimana caranya mengatasi bibir kering saat puasa ya. Sering ya kalau kita lagi puasa gitu ya, aduh bibirnya kering banget nih, pecah-pecah dan lain sebagainya gitu. Nah, ini sering terjadi pada kita yang puasa. Nah, gimana cara mengatasinya? Kita bahas satu-satu. Kita lihat poin yang pertama. Hindari menjilat bibir. Nah, ini justru hal yang sering banget dilakukan kalau kita lagi puasa dan ngerasa kayak bibir kita, ini kebetulan nggak bisa lihat bibir aku ya, pemirsa, karena lagi pakai masker gitu. Jadi kita ngerasa tuh kayak bibir kita kering banget dan pecah-pecah. Salah satu solusi alternatif yang instan yang biasa kita lakukan adalah menjilat bibir kita. Dengan harapan kalau dijilat kan berarti ada basah-basah dari air liur. Nah, dengan adanya basah dari air liur, kita harapannya bibirnya nggak kering lagi, nggak pecah-pecah lagi gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah ini efektif atau justru malah bisa lebih bahaya, bisa lebih kering? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Usahakan tubuh tetap terhidrasi. Nah, ngomong tentang hidrasi pasti di pikiran kita minum air banyak-banyak gitu ya. Tapi kan kita lagi puasa, nggak bisa minum dong. Nah, ini akan menjadi hal yang baik untuk mengatasi bibir kering dan pecah-pecah kalau pas lagi buka puasa atau sahur kita mengonsumsi air putih banyak-banyak. Boleh minum air manis gitu ya, mengonsumsi yang manis-manis, tapi tetap upayakan air minumnya, air putihnya ya, ini tetap tercukupi. Karena biasanya ya kita kalau pas lagi buka puasa terutama ya, udah minum yang manis-manis banyak, makan banyak-banyak, udah terlanjur kenyang jadi minumnya sedikit. Nah, ini yang akhirnya bisa menyebabkan orang mengalami bibir kering dan juga pecah-pecah. Meskipun sudah kenyang gitu ya, tetap diupayakan minum air putih yang cukup supaya tetap terhidrasi. Oke, kita lanjut pada yang selanjutnya. Hindari kafein dan merokok saat berbuka puasa. Nah, kafein dan merokok saat berbuka puasa. Kenapa kafein? Kenapa merokok? Karena di bibir kita itu kan notabene-nya ada minyak alami untuk membuat lapisan kulit di bibir kita ini tetap lembab, tidak kering. Jadi kalau kita mengonsumsi kafein atau merokok, ini menyebabkan atau mengurangi dari minyak alami yang ada di bibir kita yang akhirnya menyebabkan bibir kita jadi kering dan pecah-pecah. Jadi usahakan ya kalau pas lagi berbuka sama sahur jangan kafein langsung gitu ya, atau hindari merokok supaya bibirnya nggak kering. Oke, kita lanjut pada yang selanjutnya. Oleskan mentimun saat buka dan sahur. Siapa yang suka makan mentimun? Untuk buka puasa, untuk sahur, ini enak banget ya untuk lalapan. Nah, ternyata selain untuk lalapan makanan, mentimun juga ini kalau Anda potong-potong, terus Anda masukkan ke air dingin, terus Anda oleskan ke bibir, katanya ini bisa membuat bibir kita menjadi lembab, nggak mudah kering, dan nggak mudah pecah-pecah. Jadi selain manfaat untuk dimakan, ternyata ada manfaat juga untuk kesehatan bibir kita. Oke, kita lanjut poin yang terakhir. Makan sayur dan buah saat berbuka puasa. Ini memang menjadi salah satu makanan manis tapi menjadi kurang populer karena banyak orang yang akhirnya minum atau makan makanan yang notabene-nya terbuat dari gula, apalagi gula buatan gitu ya. Karena suka yang manis-manis, kolak lah, puding, apa segala macam. Nah, upayakan kalau Anda ingin mengonsumsi makanan yang manis gitu ya, buah ini menjadi salah satu alternatifnya atau sayuran. Karena mengandung banyak vitamin C ya, dan ini bagus untuk kesehatan bibir kita, terutama kulitnya supaya nggak kering dan juga pecah-pecah. Oke, itu dia tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan supaya bibir kita nggak kering dan pecah-pecah saat puasa, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita udah membahas beberapa poin gimana sih cara mengatasi bibir kering atau lagi pecah-pecah gitu ya saat puasa. Banyak dari kita mungkin yang merasa sekarang iya betul ya bibirnya kering, pecah-pecah. Tapi kan terbantu sama masker gitu ya. Nggak dilihat sama orang. Tapi kan kita tidak hanya menutupi estetikanya, kita berbicara tentang kesehatannya juga. Nah, untuk membahasnya gimana cara mengatasi bibir kering dan pecah-pecah saat puasa, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Mulyani Enggalharjo, SPKK Fins DV, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Mentari. Selamat pagi, Dr. Mulyani, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, baik kabarnya. Kabarnya Gimana baik ya. kabarnya Mas Raden? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih Dr. Mulyani. Semoga kita semua sehat ya Dok ya. Keluarga kita, teman-teman kerja kita, terutama di rumah sakit gitu juga sehat selalu. Kita menuju endemi semoga ya Dok ya. Gitu. Iya, Oke, amin, Dok, kita akan Raden. membahas gimana caranya mengatasi bibir kering atau pecah-pecah saat puasa. Ini menjadi permasalahan banyak umat muslim yang sedang berpuasa gitu ya Dok ya. Gitu. Nah, kita akan membahas gimana sih caranya beberapa. Yang pertama adalah ini sering banget nih Dok dilakuin sama orang-orang yang bibirnya kering. Either antara pas puasa ataupun nggak puasa, yaitu menjilat bibir. Nah, harapannya adalah biar basah, biar nggak kering kan gitu. Nah, ternyata katanya Ya, harus betul. dihindari. Kenapa sih Dok? Ya, karena air ludah kita itu mengandung enzim yang sifatnya bisa mengiritasi dari bibir dan bisa menyebabkan minyak alami dalam bibir kita ini menjadi hilang sehingga menyebabkan menjadi bertambah kering. Memang pada awal menjilat lidah itu akan terasa basah. Tetapi setelah kering, setelah air ludahnya kering, akan menyebabkan bibir kita semakin bertambah kering. Sehingga hal tersebut harus dihindarkan terutama pada waktu bulan suci ini, bulan Ramadan. Apa sih Dok dampaknya, risikonya kalau akhirnya orang keseringan ya kering jilat gitu. Karena justru akan lebih buruk lagi ya, kan kata dokter tadi kalaupun akhirnya air ludahnya udah mulai kering justru akan nambah kering lagi itu kulit di bibir Dok. Biasanya apabila diteruskan akan terjadi pengelupasan pada kulit lapisan luarnya. Nah, semakin terjadi pengelupasan, terjadi suatu erosi, sehingga hal itu menyebabkan semakin tambah kering dan semakin bisa menyebabkan bibir berdarah, menjadikan suatu keluhan. Sehingga hal itu kurang bagus untuk kesehatan bibir kita, terutama pada kaum muslim yang sedang berpuasa. Oke, Dok, ini melanjutkan ya. Konsekuensi kalau akhirnya terus dijilatin adalah katanya sering justru tambah kering dan akhirnya pecah-pecah gitu ya, kering kulitnya. Betul. Nah, yang terjadi selanjutnya adalah mereka akhirnya kayak gigitin kulit-kulit keringnya itu Dok. Dikeletek ya. Apakah sama giginya atau sama tangannya gitu. Nah, itu bahaya nggak sih Dok? Itu kan sering banget teman-teman kita melakukan itu gitu. Betul, cukup mengganggu dan cukup berbahaya karena itu takutnya terjadi infeksi pada area yang di bibir tersebut dan itu akan mengganggu proses kalau berdarah, kemudian darahnya kan juga akan tertelan apabila itu terjadi pengelupasan yang cukup berlebihan sehingga itu kan kurang baik ya atau bahkan bisa membatalkan puasa karena kan menelan darah kita sendiri. Bisa bahaya ya. Jadi jangan dijilatin bibirnya, jangan dikeletek. Ya, tetap tunggu sampai benar-benar akhirnya keluar ngeletek sendiri gitu ya Dok ya. Oke ya, jadi jangan jilatin ya. Oke, yang kedua adalah tetap harus terhidrasi katanya nih Dok. Sementara kita lagi puasa nih Dok, gimana caranya, tipsnya supaya tetap terhidrasi dengan baik meskipun kita nggak bisa minum di siang hari? Ya, memang pada waktu puasa sudah berpuasa cukup lama, kira-kira 12-13 jam. Jadi pada waktu buka puasa itu kita harapkan bisa minum 8 gelas. 8 gelas itu ya jangan sekaligus diminum semuanya karena itu akan menyebabkan perut menjadi kurang enak, kurang nyaman. Karena langsung banyak, jadi biasanya dibagi-bagi. Pada waktu buka puasa mungkin 3 gelas, tapi itu hanya bertahap mungkin setiap jam 1 kali. Sehingga tidak langsung banyak. Karena akan menimbulkan perut yang discomfort atau tidak kembung, jadi tidak enak. Kemudian pada waktu tidur diberikan minum bisa 3 gelas lagi, tapi dengan waktu yang bertahap mungkin setiap jam sekali. Kemudian pada waktu nanti sahur bisa minum 2 gelas. Jadi semuanya
totalnya 8 gelas. Oh, oke. Dok, 8 gelas itu ini sebagai pengetahuan kita bersama juga ya, Dok. Ya, masa 8 gelas itu murni yang hanya air putih aja atau bisa substitusi dari beberapa minuman yang biasa kita minum, Dok? Jadi semisal 4 gelas air putih, 4 gelasnya kayak minum sirup, minum kolak kan ada airnya, atau makan sama sop, sayur bening itu kan ada airnya juga, Dok, atau gimana tuh? Betul. Ya, sebaiknya sih memang kalau minum sup atau sayur bening termasuk dalam cairan. Jadi nanti air minumnya bisa dikurangi. Misalnya pun tidak dikurangin, takutnya sih memang tergantung setiap orang punya penerimaan perut masing-masing. Ada yang sangat terlalu kenyang dengan air menjadi keluhan perut. Ada yang juga beda sedikit tidak jadi masalah. Yang penting kita menyesuaikan dengan diri kita sendiri. Apabila kita merasa kurang nyaman dengan minum yang melebihi 8 gelas, ya jangan dilakukan. Prinsipnya seperti itu. Sedangkan minuman itu atau cairan itu tidak hanya dari minum air putih, bisa juga dari minuman, terus makanan. Makanan misalnya sup ayam, itu kan cukup banyak kuahnya. Satu mangkok ya hampir sama dengan 1 gelas kan, 1 gelas cairan. Kemudian makan kolak, 1 mangkok lagi, 1 gelas lagi. Sebetulnya bisa dibagi, tidak hanya harus minum air putih, tapi jangan lupa air putih harus paling baik di antara yang lainnya. Karena apabila kita makan juga misalnya kolak yang terlalu manis, itu juga akan menyebabkan kita mudah menjadi haus kembali. Jadi makanannya pun tidak boleh terlalu merangsang. Merangsang itu maksudnya terlalu asin, terlalu manis, atau terlalu pedas. Itu juga akan menyebabkan tubuh kita jadi mudah untuk haus kembali. Sedangkan di sini kita mempertahankan dalam keadaan cairan itu stabil, apalagi keadaan puasa, kemudian berbuka, nanti besok kemudian berpuasa kembali. Jadi kita harus, ya bolehlah makan kolak, boleh manis, tapi jangan manis-manis, saran saya seperti itu. Kalau makan nanti makan seriping, asin, ya jangan terlalu asin, pedas saja, karena itu akan menyebabkan kita juga menjadi cepat haus kembali. Paling bagus sih memang air putih, tetapi kalau kombinasi asin, manis, asam ya boleh, tapi jangan terlalu dramatis, jangan terlalu sangat manis, sangat asin, jangan sekali. Ya, paling sehat dan paling murah ya, Dok, ya, air putih ya. Iya, air putih itu paling bagus. Oke, Dok, yang selanjutnya adalah katanya harus menghindari kafein dan merokok. Gimana nih, Dok? Iya, kafein sendiri itu kan mempunyai efek diuretik, yaitu membuang cairan atau menjadi kencing yang berlebihan, sehingga kita cenderung haus kembali. Jadi jangan terlalu banyak. Kafein, teh pun sebagai mempunyai efek anti diuretik, menyebabkan setelah kita minum teh atau kopi, perhatikan deh, biasanya setengah jam sampai 1 jam pasti kita kencing-kencing lebih sering daripada sebelumnya. Nah, sehingga kita perlu mengganti cairan kembali. Jadi boleh minum mungkin kafein, tapi jangan banyak-banyak, karena ya itu, jadi nanti kita jadi haus lagi. Oke ya, jadi apalagi itu penting sekali. Penting ya, jadi harus dikurangi konsumsi kafein dan merokoknya supaya bibirnya tetap sehat, dompet juga sehat ya, Dok ya. Oke. Betul sekali. Selanjutnya, Dok, oleskan timun. Nah, timun ini bisa bermanfaat apa untuk bibir kita, Dok? Timun itu mempunyai kandungan air yang cukup tinggi, sehingga untuk melembabkan itu biasanya tidak hanya bibir saja, kadang untuk wajah pun kadang-kadang beberapa masyarakat kadang mengoleskan di wajah juga. Jadi mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin dan mineral dan elektrolit yang dibutuhkan oleh tubuh kita selain untuk bibir kita. Jadi karena mempunyai sifat yang melembabkan, jadi timun itu bisa dipakai untuk membantu melembabkan bibir, terutama dioleskan pada waktu berbuka dan pada waktu sahur. Jadi jangan pada waktu puasa pasti akan membatalkan, kan, tidak boleh mengoleskan cairan pada bibir kita. Oke, jadi selain buat lalapan, baik juga untuk kesehatan bibir, asal dilakukan pas nggak lagi puasa ya, buka atau sahur. Iya. Oke, Dok. Yang terakhir adalah makan buah dan sayur. Nah, gimana nih, Dok, efeknya untuk bibir? Iya, makan buah dan sayur itu merupakan kaya dengan
cairan, saya karais dengan cairan sehingga bisa membantu untuk rehidrasi kembali atau memberikan tubuh kita yang kekurangan cairan menjadi cukup cairan selain dengan minum air putih atau cairan yang lainnya. Sehingga buah-buah yang dipilih pasti adalah buah-buah yang banyak mengandung cairan seperti semangka, melon, itu kan cukup banyak cairannya. Jeruk itu juga banyak cairannya. Sedangkan untuk buah juga dipilih untuk yang banyak mengandung cairan seperti brokoli, mentimun itu juga bisa juga. Jadi kita pilih yang sayur dan buah yang banyak mengandung cairan untuk menggantikan tubuh kita. Selain itu, buah dan sayur juga mengandung vitamin, mineral, elektrolit yang penting untuk tubuh kita untuk menggantikan cairan dalam tubuh kita selama berpuasa selama 12 jam. Oke, jadi terjawab sudah ya pemirsa ya. Ini gimana cara mengatasi bibir kering dan pecah-pecah saat puasa. Jadi nggak ada alasan lagi bibirnya kering ataupun pecah-pecah. Terima kasih Dr. Mulyani Enggal Harjo, SPKK Fins DV, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Mentari sudah berbagi. Semoga ini bermanfaat dan kita memiliki kulit bibir yang sehat, tidak kering dan juga tidak pecah-pecah. Terima kasih Dr. Mulyani. Sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Mentari. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, terima kasih Mas Raden. Terima kasih kembali Dr. Mulyani. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas satu topik yang penting bagi Anda, terutama yang sedang menjalankan ibadah puasa. Gimana caranya menjaga kesehatan mulut dan gigi selama puasa? Kalau Anda punya pertanyaan, aduh kayaknya aku sering sakit gigi nih pas puasa karena sering makan kolak, makan puding. Enak sih, tapi akhirnya berdampak ke gigi gitu ya. Anda boleh loh menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Nah, untuk membahasnya nih, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ini seru banget ya. Sebelum kita live aja tadi kita udah sempat bercandaan ngobrol-ngobrol dengan dokter kita hari ini. Pokoknya seru deh hari ini. Kita kedatangan Dr. Gigi Metawati Tarmidi SPPM, spesialis penyakit mulut dari Siloam Hospital Lipo Village Karawaci. Selamat pagi Dr. Meta, apa kabar? Sangat baik. Sangat baik. Terima kasih Mas Raden. Ceria banget ya ini kalau ngobrol sama Dokter Meta ya. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas satu masalah yang sering dialami oleh umat muslim gitu ya, atau orang yang sedang menjalankan puasa. Aduh, ini kan kalau bulan puasa Dok ya, kalau bahasa Sundanya teh menire sepisan gitu ya. Kalau lagi buka puasa makan kolak gitu, minum sirup, puding. Aduh, ini baru jam segini ya Dok ya gitu ya. Tapi kan akhirnya ada konsekuensi, katanya kesehatan mulut dan gigi jadi tergadaikan kalau ngebersihnya nggak maksimal kan gitu. Nah, gimana caranya menjaga? Ini akan kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu dong Dok, anatomi gigi dan mulut kita ini seperti apa sih? Ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa anatomi gigi itu lapisan yang paling luar sekali kita sebut dengan email. Email, oke. Email itu tergolong jaringan keras yang paling keras. Apabila kita bandingkan dengan tulang rahang pun, email ini jauh lebih keras. Oh gitu. Oke. Tetapi ada kelemahannya. Oh, oke. Selain termasuk jaringan yang paling keras, tetapi dia mudah rapuh. Dia tidak tahan asam, Mas Raden. Oke. Jadi kalau kita kurang bersih di dalam membersihkan giginya, maka lapisan yang paling terlibat dulu terkena lubang gigi adalah email gigi. Oh, sementara dia begitu. kayak frontlinernya gak ada terdepan ya Dok ya? Betul. Oh. Sebelah dalam daripada email kita kenal dengan lapisan dentin. Oke. Kalau lubang gigi itu sudah melibatkan dentin, yang mana dentin ini mengandung ujung-ujung syaraf gigi, maka tidak jarang seorang pasien mengeluh pada saat dia makan korma atau sirup yang manis-manis. Nyeri. Ngilu sekali. Nyeri sekali. Tetapi biasanya kalau lubang giginya baru mengenai email, itu jarang sekali pasien mengalami sakit gigi atau ngilu. Untuk itu, kebanyakan pasien yang datang ke kami itu sudah dalam keadaan kasus yang lanjut. Sudah ke dentinnya tadi ya Dok ya? Sudah ke dentinnya tadi? Betul.
Dentin adalah bagian yang sangat sensitif sekali yang seperti saya bilang karena strukturnya mengandung ujung-ujung syaraf gigi. Sedangkan di email itu tidak ada ujung-ujung syaraf gigi. Jadi kalau lubang baru mengenai email saja, itu jarang seorang pasien yang kucuk-kucuk datang kepada saya minta dicek giginya, itu jarang sekali. Karena nggak kerasa ya. Betul. Betul sekali Mas Raden. Kalau yang termasuk yang minum dingin terus itu juga masuk ke dentin ya dok atau gimana? Ya, bahkan bisa lebih dalam lagi. Di dalam lebih dalam lagi dari dentin ada suatu rongga Mas Raden, suatu ruangan yang disebut dengan rongga pulpa. Nah disitulah ada syaraf, ada pembuluh darah gitu. Yang mana kalau sudah terjadi peradangan pada rongga pulpa kita sebutnya dengan pulpitis. Pulpitis. Nah kalau sudah pulpitis itu tanpa rangsangan makanan yang manis, yang dingin pun sudah cut ngilu. Oh tanpa ada pemicunya? Tapi kalau dentin ada dulu pemicunya. Misalnya, saya habis minum sirup merek tertentu gitu. Nah itu baru sampai dentin. Ada rangsangan dulu dia. Tapi kalau sudah mengenai rongga pulpa, tanpa rangsangan pun dia tiba-tiba ngilu aja gitu? Ngilu. Aduh, nah serem. itu kalau gigi sudah seperti itu, sejenis itu, jangan buru-buru seorang pasien meminta untuk dicabut giginya. Oh justru belum boleh ya dok? Bukan belum boleh. Jadi gini Mas Raden, prinsipnya di dalam kedokteran gigi, bila mana gigi itu masih bisa kita selamatkan ya dok? Betul, selamatkan, itu harus diselamatkan. Gitu. Nah harusnya perginya bukan ke SPPM kalau sudah kasusnya mengenai rongga pulpa. Datanglah ke dokter gigi spesialis konservasi gigi. SPKG. Contohnya nih misalnya nih namanya nih dokter gigi Raden SPKG. Nah itu ini konservasi gigi nih. Konservasi begini aja kita ingat ya. Orang itu terlalu konservatif. Jadi artinya dokter gigi tersebut harus bisa mengusahakan gigi itu harus berada di dalam mulut selama mungkin. Kecuali sudah tidak ada jalan lain, baru kita rujuk ke bedah mulut untuk dicabut. Nah itu finalnya. Tetapi kalau baru mengenai rongga pulpa, ya, yang mana si SPKG ini tugasnya adalah untuk menyelamatkan gigi selama mungkin di dalam mulut, maka pasien itu saya konsulkan ke dokter gigi SPKG. Seperti itu. Ya. Nah ini kan sangat detail sekali nih ya dokter Meta menjelaskan anatomi sampai yang detail-detailnya ke dentin, pulpa dan lain sebagainya. Karena saya juga seorang dosen dari UPH. Wah luar biasa. Saya ngajar di kedokteran. Ngomongnya udah tertata rapi banget nih dokter ya. Rapi. Oke, jadi seberapa penting sih dok sebenarnya menjaga kesehatan mulut dan gigi? Kan kata orang bilang ini gerbang. Nah, mulut kita ini gerbang gitu dok, gimana tuh? Saya sangat setuju sekali bahwa rongga mulut merupakan pintu gerbang masuknya mikroorganisme ke dalam mulut. Kenapa saya katakan pintu gerbang Mas Raden? Makanan, minuman itu kita konsumsinya bukan melalui organ lain selain organ mulut. Yes. Kalau di dalam organ mulut itu banyak mengandung vokal infeksi. Contoh apa sih vokal infeksi itu? Misalnya gigi yang tinggal sisa akarnya saja. Gigi dengan banyak sekali karang giginya. Nah, kenapa kok jadi pintu gerbang? Kita makan, minum melalui mulut yang saya katakan tadi. Ditambah dengan adanya vokal infeksi yang banyak di dalam rongga mulut. Maka kuman yang bersarang di gigi yang busuk tadi, dia akan mengalir melalui peredaran darah. Tentunya bisa langsung ke organ jantung dulu karena jantung itu merupakan pusat pembuluh darah kita yang terbesar. Jadi tergantung Mas Raden, kuman dari gigi itu di mana dia bersinggahnya. Atau istilah kedokteran gigi itu pot dan tray-nya di mana. Kalau dia bersinggah di dalam bagian kulit, maka dia akan mengalami urtikaria atau gatal-gatal. Itu jangan salah. Ada seorang pasien dulu, saya ingat sekali waktu itu baru lulus S1 waktu itu. Saya kedatangan pasien, dia bukan sakit gigi. Saya tanyakan, Bu, keluhannya apa? Dok, saya dirujuk oleh dokter kulit karena saya gatal-gatal. Sudah 10 kali treatment tidak akan sembuh. Lalu dokter kulit menyuruh saya untuk mencari vokal infeksi apa yang
yang terdapat di dalam rongga mulut. Saya masih ingat banget itu ya, itu kejadiannya 15 tahun yang lalu. Saya juga pertama kali, loh kenapa ada hubungan antara kulit dengan rongga mulut. Ternyata begitu saya buka rongga mulutnya si ibu tersebut, itu cuma nggak seberapa loh Mas Raden. Cuma lubang gigi tidak ada, cuma terdapat karang gigi yang ada di belakang gigi beliau. Oh, ngefek. Lalu ya, saya dok, berikan atau dengan kata lain tindakan di dalam kedokteran gigi itu namanya scaling. Pernah dengar? Ya, Nah, scaling. setelah saya, Bu, ini saya bilang ini hanya terdapat karang gigi aja. Kalau ibu setuju, kami akan lakukan pembersihan karang gigi. Lalu beliau mengangguk mau dibersihkan. Lalu saya minta waktu itu waktu kira-kira 2-3 minggu. Saya catat nomor handphonenya, saya hubungi lagi. Ternyata alhamdulillah gatal-gatalnya segera hilang akibat dibersihkan karang gigi. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa vokal infeksi yang ada di dalam rongga mulut, Mas Raden, dia akan berefek kepada kelainan-kelainan organ di seluruh tubuh kita. Wah, sangat luar biasa ya dok ya. Jadi memang penting sekali berarti ya, ini kan pintu gerbang. Sampai ada istilah mengatakan you are what you eat ya dok ya. Gitu ya. Jadi kita ini apa yang kita makan. Ini seru banget dok ya. Tapi kita harus lanjut lagi nanti di segmen selanjutnya. Kita akan membicarakan kondisi gigi dan mulut kita pas puasa ini seperti apa sih. Gangguan apa yang mungkin saja bisa terjadi. Dan apa yang harus dilakukan. Ini kayaknya seru banget nih. Nanti kita dapat tips-tips seru dari dokter Meta ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang punya pertanyaan, Anda boleh lo menghubungi kami mumpung dokternya seru banget nih nama Dokter Meta ya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kalau Anda tahu selama break kita ngobrol seru nih sama Dokter Metawati ya. Kita berbicara tentang kesehatan gigi, sangat concern sekali beliau ya dalam hal kesehatan gigi kita. Kita masih bersama dengan Dokter Gigi Metawati Tarmidi, SPPM, dokter spesialis penyakit mulut dari Siloam Hospital Lipo Village Karawaci. Dokter Meta, kita lanjut lagi. Baik. Ini kayaknya satu episode nggak cukup nih ngobrol sama Dokter Meta ya. Kita harus 10 episode nih dok. Gitu. Nah, gimana sih dok keadaan atau kondisi kesehatan mulut dan gigi kita selama puasa nih dok? Kondisinya ya? Ya. Saya kurang paham nih, apa pertanyaannya nih? Kondisi bagaimana nih? Kondisi mulut dan gigi kita pas lagi puasa ini beda nggak sih ketika kita nggak lagi puasa gitu? Ada beda nggak? Karena kan kita kan nggak makan nih dok selama 12-13 jam lebih gitu. Nah, apalagi ketika kita mungkin selesai makan minum manis pas buka puasa, sahur juga. Kan ada orang bilang kalau makanan manis kan katanya banyak menghasilkan energi tuh dok. Nah orang kan takut lemes waktu puasa gitu ya. Jadi akhirnya pas sahur banyak minum manis, minum sirup, makan kolak dan lain sebagainya. Nah itu ngefek nggak sih pas kita lagi puasa gitu kan, kita hampir 13 jam ya dok ya, itu nggak makan dan nggak minum, gimana tuh efeknya? Sebetulnya keadaan di rongga mulut, yaitu gigi dan mulut pada saat keadaan puasa, itu memang tadi yang seperti Mas Raden katakan bahwa hampir 13 jam lebih. Iya. Ya mulut tidak dipakai untuk mengunyah dan sebagainya gitu ya. Nah itu yang akan terjadi kondisi adalah terjadi keadaan yang disebut dehidrasi atau mulut kering. Ya mulut kering itu di dalam kedokteran gigi kita sebut dengan serostomia. Serostomia. Jadi bagaimana keadaannya? Nah sebetulnya kalau individu yang menjalankan puasa itu mempunyai gigi, keadaan gigi yang sangat prima sekali, jadi nggak ada pengaruhnya sama sekali Mas Raden, walaupun dia banyak makan kurma, manis-manis, sirup gitu ya. Sebab menurut saya pada saat berbuka puasa itu mengkonsumsi makanan yang manis ya asal dibatasi juga jumlahnya ya. Nggak berlebihan ya dok. Nah itu pun dia mempunyai efek adalah meningkatkan kalori kita. Tenaga kita kan selama 13 jam lebih kita tidak diisi makan, minum dan sebagainya gitu. Jadi nggak masalah sekali. Cuma keadaan yang sering dialami oleh individu yang mengalami puasa adalah mulut kering. Nah maka itu tadi yang telah dibahas oleh Dokter Mulyani sebelumnya adalah pada saat berbuka puasa yang dianjurkan adalah minum air putih sebanyak 8 gelas. Okay.
dan tidak murni dari air putih seluruhnya ya Mas Raden. Boleh kita kombinasi dengan buah-buahan yang mengandung serat dan banyak air. Sebagai contoh, semangka, melon, timun, bangkuang dan lain-lain. Oke, jadi pas porsinya ya dok ya. Dan kalau keadaan sebelum puasa udah sehat, ya insya Allah juga sehat juga waktu puasa ya. Asalkan menjaga kesehatannya dengan baik. Tapi ada nggak sih dok, maksudnya potensi-potensi apa sih yang bisa saja terjadi ketika pas puasa? Penyakit-penyakit apa yang bisa saja terjadi di mulut dan gigi kita pas lagi puasa nih dok? Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Yang sering kali saya jumpai adalah pasien mengeluh, dok kenapa ketika saya makan manis itu ngilu sekali. Nah itu 90% kasus itu jangan-jangan giginya bermasalah. Kasus yang sering kami jumpai adalah adanya karies atau lubang gigi. Nah jadi saya sarankan sebelum seseorang menjalani puasa di bulan suci Ramadan ini, periksalah dulu giginya ke dokter gigi sebelumnya. Dengan keadaan kondisi gigi yang prima, saya jamin walaupun makan korma sebanyak mungkin, sirup, manis-manis yang lengket, itu saya jamin tidak akan terjadi masalah apapun. Dan kedua yang kami temui adalah radang gusi. Radang gusi. Radang gusi. Gusi di dalam bahasa Latin kita sebut dengan gingiva, Mas Raden. Gingiva. Jadi suatu penyakit yang disertai dengan peradangan, gampang Mas Raden. Kita tinggal tambahin belakangnya dengan itis. Tadi saya katakan gingiva itu gusi. Jadi kalau gusi sedang meradang, jadi gingivitis. Gingivitis. Oke. Gitu. Jadi kalau di organ mata contohnya ada yang disebut dengan uvea. Jadi uvea itu kalau radang jadi apa? Uveitis gitu. Tinggal gampang ya. Tapi nggak ada. Misal Mas Raden lagi radang, kita sebut radenitis. Jangan. Saya bisa dimarahin Mas Raden gitu. Itu hanya sebagai suatu penyakit aja. Radang gusi kerap kali disebut dengan gingivitis yang paling ringan. Tetapi Mas Raden begitu dia sudah melibatkan tulang, itu disebutnya dengan periodontitis. Biasanya gigi yang sudah periodontitis kerap kali mengalami kegoyangan karena tulang rahangnya sudah terlibat. Tetapi kalau baru sampai gingivitis saja, nah 90% kasus gingivitis disebabkan karena adanya banyaknya kalkulus atau karang gigi. Jadi dalam segmen ini saya ingin berpesan kepada para pemirsa, tolong segera bersihkan karang gigi setiap 6 bulan sekali. Itu sangat penting sekali. Banyak mahasiswa saya bertanya, dok lebih berbahaya mana? Karang gigi atau kalkulus atau lubang gigi? Kebanyakan orang menjawab lubang gigi. Tapi saya mempunyai pendapat lain bahwa kalkulus atau karang gigi ini mempunyai potensi yang lebih berbahaya dibandingkan lubang gigi. Kenapa itu dok? Karena karang gigi itu adanya di belakang gigi, dekat mengenai ke gusi. Gusi itu Mas Raden, kalau kita ambil alat gigi aja misal, iseng kita cuil begitu, pasti itu keluar. Apa kalau gusi kita giniin pakai alat tajam, pakai sonde, pasti keluar darah. Artinya apa? Karena gusi itu mengandung pembuluh darah di situ. Iya betul. Jadi kuman yang ada di karang gigi, ada bayangan nggak kira-kira kalkulus itu adanya di mana? Di sini mungkin ada gambarnya, saya bisa ada di tabel. Ada nggak karang gigi? Nggak ada. Sebenarnya belum ada dok. Belum ada. Ada bayangan nggak Mas Raden kira-kira? Itu kebanyakan adanya di belakang gigi. Iya, di belakang gigi. Tapi kalau seorang pasien sudah melibatkan di depan gigi, maaf, itu udah kebangetan. Pasti pasien itu nggak pernah dibersihkan karang giginya. Karena mungkin di dalam ya dok, di belakang atau nggak kelihatan atau gimana? Di belakang, tetapi sebetulnya kalau saya merasa yang paham ya, itu nggak betah. Kayaknya kok ada berat-berat begini ya. Dan kadang-kadang karang gigi itu tajam dia konsistensinya. Bisa melukai mukosa pipi kita yang di dalam. Menghujam dia. Menghujam. Awalnya sariawan dia Mas Raden. Tapi lama-lama karena misalnya pasien itu mempunyai bad habitnya merokok dan sebagainya. Maka sariawan yang asalnya kasusnya menjadi sangat ringan, tapi bisa mengarah ke ganasan. Jadi ternyata sariawan tidak hanya karena kekurangan vitamin C, bisa jadi karena luka juga itu ya dok? Betul, karena iritasi. Oke. Contohnya lagi pasien saya kesodok sikat gigi. Itu dia. Nah itu pun sama.
Dok, anak saya gini-gini. Kenapa Bu? Tadi dia kesodok sikat gigi malam hari. Itu tanpa diobati pun dia akan sembuh sendiri asal jangan kesodok sikat gigi kembali. Tapi kebanyakan pasien kalau tidak diberikan obat pada saat berobat ke saya itu merasa kurang puas. Sebetulnya sarion itu adalah Mas Raden termasuk penyakit yang dikategorikan sebagai self-limiting disease. Artinya penyakit yang sembuh sendiri tanpa diobati. Sebetulnya. Gitu. Tapi pasien begitu, Dok, masa sih nggak dikasih obat gitu kan ya? Gitu ya, terpaksa saya kasih obat yang bersifat topikal saja. Jadi jangan yang diminum ke seluruh tubuh, itu tidak penting. Gitu. Karena jadi ada sugesti tersendiri kan ya Dok ya pasiennya. Nah, ngomong-ngomong tentang sikat gigi Dok, ini yang menjadi permasalahan banyak orang ya, gitu ya. Ini di luar ngomongin kepercayaan atau keyakinan. Sikat gigi itu baiknya kalau pas sahur nih Dok, ada yang bingung ya. Kalau pas sahur tuh habis itu tidur lagi kan bangun agak nggak enak. Nah, habis itu mau sikat gigi lagi. Sebenarnya yang pas itu seperti apa sih Dok? Termasuk juga pas buka puasa nih Dok. Gitu. Ada yang mau buka puasa kayaknya nggak enak kalau nggak sikat gigi dulu atau nanti setelah buka deh sikat gigi. Nah, yang pas untuk buka dan sahur sikat giginya seperti apa sih Dok? Saya akan jelaskan di sini timingnya sikat gigi pada saat individu itu berpuasa dan tidak berpuasa. Pada individu yang tidak berpuasa disarankan sikat gigi minimal 2 kali sehari. 2 kali sehari. Pagi setelah breakfast, setelah sarapan, lalu malam sebelum tidur. Dokter, anak saya sikat giginya sore. Bukan tidak boleh Mas Raden, silakan. Tapi ketika ayahnya membawa lagi nasi goreng, es krim, ayah aku kok mau. Nah, jadi kan gak ada gunanya. Jadi yang efisien adalah pagi sesudah sarapan pagi dan malam sebelum tidur malam. Lamanya sikat gigi pun mempengaruhi. Ada anak kecil yang bilang, Mama aku udah sikat gigi. Begitu dibawa ke dokter gigi, lubangnya saya hitung ada 11 gigi. Ternyata anak kecil itu tetap mesti dibawa bimbingan orang tuanya. Jadi sikat gigi itu bukan hanya mengharumkan rongga mulut dengan pasta gigi, tetapi lamanya sikat gigi yang dianjurkan kira-kira memakan waktu 2 hingga 3 menit. Tolong ini. Jadi anak kecil harus dipantau gitu loh. Jadi kalau anak yang di bawah 5 tahun itu masih tanggung jawab seorang ibunya. Tapi ada trik dari saya adalah anak kecil berikan waktu 1 menit Mas Raden. Lalu kita berikan pujian. Lalu sesudahnya dibujuk agar supaya ibunya membantu membersihkan kembali dalam waktu 1 menit. Jadi kan total 2 menit. Tapi kalau anak kecil diberikan kepercayaan sendiri begitu, saya kira itu nggak akan efektif, nggak akan sebersih mungkin. Lalu bulu sikat gigi yang dianjurkan itu juga penting. Harus yang lembut. Banyak para suami ya, ini para istrinya ngeluh, Dok, suami saya kalau dibelikan sikat gigi yang lembut Dok marah-marah. Katanya nggak bersih gitu ya Dok. Saya luruskan di sini. Sikat gigi janganlah disamakan dengan sikat WC. Maaf nih, saya ekstrim ya bilangnya karena supaya pemirsa tahu. Ya, jadi 1 bulu sikat yang dianjurkan yang lembut, selembut mungkin. Pangkai sikat gigi yang selurus mungkin agar supaya kita mudah memegangnya. Nah, sikat gigi itu nggak memerlukan kekerasan Mas Raden. Ya, jadi tekanan ringan tapi lama. Tapi masyarakat di Indonesia dibalik. Wah, pengennya cepat-cepat. Yang waktunya 2 menit dikorting menjadi 1 menit. Akibatnya apa? Gigi yang ada di leher gigi itu abrasi semua. Perhatikan, ada mungkin di sini yang mengalami abrasi gigi yang di leher giginya itu berbentuk seperti huruf V. Coba, itu bukan lubang gigi karena jorok loh. Itu karena gerakan mekanis yang terlalu keras dan bulu sikat pemilihannya yang keliru. Itu wajib ditambal tanpa dibor. Kalau dibor kasihan pasiennya jolototan. Ngilu saya Dok, nggak perlu. Nggak perlu. Kan sekarang banyak yang elektrik tuh Dok, yang elektrik. Ada yang muter juga dan segala macam, itu gimana tuh Dok? Jadi menurut saya, hemat saya lebih baik gunakanlah sikat gigi secara yang manual, yang alami saja. Sebab lebih mudah dimanipulasi. Tapi yang elektrik itu kan mesin yang bekerja, gitu. Ya, jadi nggak apa-apa juga sih bagi orang yang handicap
ya memang itu diperlukan. Tapi bagi orang yang masih ganteng seperti Mas Raden, masih muda, ya kan, gunakanlah yang manual yang biasa saja. Oke, sambil olahraga juga ya dok ya, gerak-gerak tangan gitu. Ini seru banget dok, nanti kita akan lanjutin lagi di segmen terakhir ya dok ya, ngobrolin tentang gimana sih cara menjaga kesehatan giginya, tips-tips apa aja nih. Tadi kan udah beberapa dimention sama dokter Meta, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir. Oke pemirsa, 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sakti, masih bersama dengan Dokter Gigi Meta. Ini sangat luar biasa. Sebelum lanjut dok, ini ada penelpon. Kita sapa terlebih dahulu ya dok ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Saya namanya Endang Supriyati di Rempoa, tapi termasuknya ini Bintaro. Oh, Ibu Endang di Bintaro. Ini sama-sama warga Tangsel ya. Oke, silakan Ibu. Ya, ini saya punya keluhan. Saya bau mulut tuh. Dari kecil katanya kakak saya dari kecil. Apa mungkin dari kecil nggak pernah sikat gigi sampai mungkin tamat SD kali tuh saya nggak pernah sakit, nggak pernah ini kali sikat gigi kali dulu kan susah beli odol ya waktu kecil. Lah Ibu Endang ingat nggak dulu waktu kecil sikat gigi nggak Bu? Pakai itu, pakai bata kalau saat ini sikat gigi pakai bata itu dihancurin. Oh gitu, Dokter Meta ada yang ditanyakan atau sudah jelas nih masalahnya sikat cukup ya dok ya? Oke, terima kasih Ibu Endang yang ada di Bintaro. Ini kayaknya agak lupa ya dulu kecil sikat gigi atau masih kecil dok gitu. Gimana ini dok? Terima kasih Bu Endang, pertanyaannya sangat bagus sekali. Bau mulut kerap kali disebut dengan halitosis di dalam bidang kedokteran gigi. Halitosis itu sebetulnya jangan disalahkan karena sikat gigi saya pakai bata yang dihancurkan gitu ya. Janganlah, itu tidak mempengaruhi sama sekali Ibu Endang. Saya 10 tahun berdinas di Kabupaten Cianjur, yaitu di Puskesmas Warung Kondang. Sebuah daerah yang sangat terpencil sekali. Saya lihat kesehatan giginya Mas Raden, saya sampai terpukau loh. Ya, kok bagus banget. Begitu saya tanya, ibu sikat giginya dengan apa? Neng, abdi mah teu gaduh sikat gigi, hanya pakai sabut kelapa dengan bata yang dihaluskan, lalu digosok kepada email gigi, dibersihkan semua. Lalu makanan mereka adalah banyak sayur mentah sebagai lalapan. Jadi kalau saya lihat, aduh, kok lebih bagus giginya dibandingkan dengan gigi pasien yang ada di perkotaan. Jadi sekali lagi bau mulut itu disebabkan oleh karena satu, adanya lubang gigi yang belum ditumpat atau belum ditambal. Kenapa lubang gigi yang belum ditambal tapi bau? Karena Mas Raden, makanan bisa masuk ke dalam lubang gigi tapi tidak bisa keluar. Terperangkap. Setuju? Dia ya? Terperangkap, betul. Kecuali kita pakai alat yang namanya ekskavator, ya. Kalau ibu itu punya alat, ya kan, kita congkel, kita akan keluar. Jadi satu, lubang gigi harus segera ditumpat ke dokter gigi. Ditumpat itu ditambal. Kedua, kita cek lagi, adakah karang gigi? Karang gigi juga jangan kira loh itu, sangat bau sekali. Itu. Jadi kita tes, kita lihat, periksa, lubang gigi ada nggak? Oh tidak ada. Karang gigi ada tidak? Oh enggak, saya 6 bulan sekali dok saya bersihkan. Masih tetap bau juga misalnya. Apa yang saya periksa? Adalah lidah Mas Raden. Lidah yang tidak pernah digosok. Dia akan mempunyai lapisan yang seperti permadani. Disebutnya dengan tongue coating. Gitu. Jadi sebaiknya selain sikat gigi, punyalah apa yang disebut dengan tongue scraper. Tongue itu lidah, scraper itu penggosok. Jadi penggosok lidah. Itu banyak kalau kita beli misalnya di Boston, ya mungkin di apalagi tuh di toko-toko obat. Tempat retail ya dok ya, toko retail. Seperti itu. Jadi yang menyebabkan sekali lagi bau mulut adalah karang gigi yang tidak pernah dibersihkan, itu baunya setengah mati. Lubang gigi yang nggak pernah ditambal, itu juga bau. Dan radang gusi, di mana kalau gusi sudah mengalami peradangan, pasti ada perdarahan pada saat kita gosok gigi. Kalau untuk pasta gigi dok? Kenapa pasta gigi? Pasta gigi pengaruh nggak? Maksudnya? Pasta gigi itu bisa pengaruh ke kesehatan gigi termasuk bau mulut juga nggak sih? Maksudnya kan pasta gigi sekarang ada yang berfluoride, ada yang karkol dan segala macamnya. Iya.
sebetulnya segala macam pasta gigi saya nilai sangat baik. Tapi bukan berarti kita tidak menggosok gigi kalau tidak ada pasta gigi. Itu keliru. Nah, itu dia. Tetap kita melakukan sikat gigi walaupun pasta gigi tidak ada. Tapi syukur-syukur memang ada, ya silakan gunakan gitu loh. Karena menurut saya, hemat saya, bahwa pasta gigi hanyalah merupakan suplemen saja, penambah saja. Tapi bukan berarti alasan seorang anak, mama aku nggak gosok gigi loh karena hari ini pasta giginya mama habisi gitu. Tetap gosok gigi. Gerakan mekanis dari sikat gigi itulah yang bisa membersihkan gigi kita sampai ke selak-selaknya. Itu. Ya syukur-syukur memang ada pasta gigi, silakan. Oke, terakhir dok, singkat aja apa yang disampaikan ke pemirsa supaya gigi dan mulutnya sehat selama bulan puasa nih dok. Ya, saya sarankan sebelum Bapak Ibu menjalani puasa di bulan suci Ramadan ini, periksalah gigi dahulu ke dokter gigi. Ya, karena dengan kesehatan gigi yang baik, yang prima, saya jamin ibu makan minum apapun tidak ada gangguan sedikit pun. Jadi mau buka, mau sahur, apa aja boleh ya dok ya, asalkan kondisi giginya sehat dan harus periksa ke dokter gigi. Salah satunya mungkin ke dokter gigi Meta ya, supaya happy ya. Giginya sehat, hidupnya bahagia gitu ya. Dokter Meta ini sebenarnya banyak banget yang mau ditanyain dok ya, tapi waktu juga membatasi. Mungkin nextnya kita akan bahas lagi ya dok ya. Kita ketemu lagi nanti mungkin habis lebaran ya dok ya, kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol seputar kesehatan gigi dan mulut kita. Karena seru banget ngobrol sama dokter Meta. Terima kasih sekali lagi dokter Meta, semoga sehat terus. Kita haus akan ilmu dari dokter Meta nih. Terima kasih ya dok ya, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit. Selamat pagi dok. Baik pemirsa, itu tadi obrolan seru kita bersama dokter gigi Meta. Semoga bermanfaat dan gigi dan mulut kita sehat selalu. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas dan tetap semangat berpuasanya. Sampai jumpa.